kasih untuk kesempatan sekali lagi yang diberikan ke saya untuk bisa bertukar pikiran dalam kesempatan kali ini untuk berbicara tentang sebagai praktik spiritualitas. Sebenarnya saya mau share screen, cuman memang agak berat. Tadi saya sudah coba cari ke videonya. Ada 600 mega, jadi sudah tidak bisa dikompres lagi. Jadi mungkin saya menarasikan saja tentang pengalaman ini. Atau nanti bisa juga mungkin dicek di Instagram, itu ada sebuah video judulnya Kawasaran Sumonder Reborn. Kawasaran Sumonder Reborn di Instagram. Enggak di YouTube ya? Iya, dulu ada YouTube tapi sudah tidak ada lagi. Saya sudah cari ke YouTube tadi tapi tidak ada. Kalau yang di dokumen saya agak besar, ada 600 mega. Kawasaran Sumonder atau Sonder Reborn. Lanjut aja ya, dalam bentuk narasi saja ya. Tentu saja ketika bicara praktik spiritual, ya bagi kami orang Minahasa terutama, sedari dahulu tidak bisa dilepaskan sebenarnya dari sebuah kegiatan yang melibatkan seni sastra, seni tari, seni musik juga. Seperti juga mungkin yang sudah cukup familiar selama ini dikenal, misalnya ambil contoh misalnya Ma Engket misalnya. Dalam kegiatan pertunjukan ini ada aktivitas menarinya dipadukan dengan menyanyikan syair-syair yang merupakan atau berisi refleksi penghayatan terhadap aktivitas hidup orang Minahasa. Nah, di Minahasa sendiri pada hakikatnya boleh dikata setiap bagian dari aktivitas hidupnya adalah sebuah praktek spiritual sebenarnya. Jadi dalam sebuah life cycle, ya dari ibarat kelahiran, perjalanan hidup, kematian, dia selalu dalam pandangan hidup orang Minahasa itu tidak pernah terlepas dari sebuah kesadaran untuk terikat dengan Sang Pencipta. Nah, dalam seni tari secara khusus saya gunakan istilah itu saja, misalnya Ma Engket, yang direfleksikan oleh orang Minahasa di sini sebenarnya adalah sebuah ucapan syukur oleh karena dalam kehidupan mereka dikaruniakan berkat dalam bentuk pertama-tama kelayakan untuk melakukan aktivitas tanam menanam yang diwujudkan dengan pemberian benih padi, kemudian aktivitas untuk menyemai benih itu, kemudian proses menanamnya, bahkan kemudian dalam proses pemeliharaannya sampai kepada panennya. Selanjutnya, sebagai hasil dari panen tersebut, orang Minahasa merayakan ucapan syukur bersama yang diwujudkan dalam bentuk berbagi hasil ke masyarakat dalam bentuk ucapan syukur keluarga. Nah, ini sebenarnya yang menjadi hakikat dari seni yang kita sebut sekarang misalnya tari Ma Engket, walaupun orang Minahasa sering menyebutnya sebagai seni Ma Engket saja karena di dalamnya terkandung pemahaman sebagai sebuah ritus. Cuma di zaman dulu, terutama ketika sejak masuknya pengaruh Eropa, ini mengalami tantangan juga karena dianggap lebih cenderung untuk membawa kembali orang-orang Minahasa kepada tradisi kepercayaannya. Maka ada suatu masa juga tradisi ini sempat dilarang, tapi kemudian dimunculkan lagi oleh gereja dalam kebutuhan untuk katakanlah untuk tetap membina kesadaran spiritualitas manusia walaupun sudah dalam konteks kekristenan di zaman sekarang. Nah, ada juga sebenarnya tari yang lain, misalnya yang juga lagi populer sekarang misalnya kawasaran. Kawasaran itu umumnya orang bilang itu semacam tari perang, tapi sebenarnya kalau bagi saya sebenarnya dia lebih kepada sebuah upaya untuk mendisiplinkan diri. Dalam hubungan ini kawasaran bertolak dari sebuah kesadaran untuk menjaga dan melindungi kehidupan. Kawasaran itu sendiri secara etimologis punya makna dari dasar kata kawak dan asaran. Kawak itu artinya menjaga, melindungi, dan mengawal. Sementara asaran itu lebih mengacu kepada berlaku seperti, atau kalau dalam bahasa Inggris ya acting sebenarnya,
Jadi dalam pengertiannya kawasaran ini sebenarnya ada sebuah laku keteladanan bagi manusia Minahasa untuk menjaga dan melindungi kehidupan. Memang wujud ekspresifnya ada dalam wujud semacam yang dikenal dalam istilah tari perang, makanya kadangkala ditukar namakan dengan kata sakalele atau cakalele yang berasal dari Ambon. Nah, hakikat dari tari kawasaran itu sendiri sebenarnya adalah sebuah, ini macam contoh seperti ini. Kawasaran ini sebenarnya fungsinya adalah menjaga dalam wujud misalnya personal, misalnya ketika ada orang-orang dari luar yang datang untuk bertamu di tanah Minahasa, maka adalah sebuah kewajiban bagi orang Minahasa untuk menjaga dan melindungi mereka sepanjang mereka berada di tanah kami. Dan kemudian ketika pun berpisah, sebagai tuan rumah kami wajib mengantar dan melindungi mereka sampai kemudian mereka berpisah dengan kita. Nah, secara filosofis kawasaran sebenarnya punya tujuan juga untuk mendisiplinkan diri. Karena seperti kata para tetua di sini bahwa soal kawasaran itu bukan cuma seorang yang sekedar memegang pedang atau tombak, tetapi lebih jauh dari itu, orang yang tidak sembarangan untuk mencabut pedang atau tombak. Ini sebenarnya kalau di kampung saya tradisi kawasaran ini sejak tahun 70-an diajarkan kembali kepada kanak-kanak. Tujuannya tadi untuk mendisiplinkan diri dari anak-anak ini agar mereka kemudian bisa menemukan pegangan hidup untuk tidak sembarangan dalam berkata, dalam bertindak, dan pada hakikatnya juga dalam berpikir. Nah, kawasaran itu sendiri ya di Sonder sebenarnya dia muncul kalau kita buka literatur misalnya, salah satu referensi tertuanya adalah kawasaran di kampung saya Sonder itu ada dalam buku Nicholas Grafland, karya yang bersifat memoir sebenarnya, ditulis oleh seorang guru Injil yang datang di kisaran tahun 1850-an. Nah, dia mencatat tentang kawasaran di Sonder terutama, tapi yang lebih jauh lagi dia juga mencatat sair-sair yang menjadi dasar dari kawasaran terutama di Sonder. Nah, pada suatu periode kawasaran ini tidak dimainkan lagi karena memang mengalami ya tantangan dari kondisi zaman di zaman kolonial karena seringkali disalahpahamkan dengan upaya-upaya untuk melawan Belanda dengan kegiatan-kegiatan pengayauan. Makanya kemudian di satu masa tradisi ini mengalami kepudaran, tetapi kemudian di kisaran tahun 2018 kami di Sonder di komunitas Wali Papendangan bersama kawan-kawan dari kawasaran Sumonder itu berupaya melakukan penggalian kembali bertolak dari tradisi sair ini, tetapi juga dengan memadukan juga dengan memori yang ada dalam ingatan tetua-tetua kami yang masih ada sekarang di Sonder. Nah, wujudnya sebenarnya salah satu contohnya yang saya bilang tadi ada dalam bentuk dokumentasi yang sudah dipublikasikan. Dulu sih ada di YouTube, cuma sekarang sepertinya sudah tidak ada lagi. Tapi setahu saya masih ada di Instagram dalam judul video tersebut. Nah, kembali ke soal praktek spiritualitas. Bagi orang Minahasa, spiritualitas seseorang itu bukan cuma sekedar dalam sebuah penampilan khusus, misalnya kalau dalam konteks di zaman sekarang ke gereja atau ini. Tetapi bagi orang Minahasa sendiri, praktek spiritualitas itu ada dalam setiap, katanya ya, ada dalam setiap helaan nafas. Artinya dalam setiap kegiatan kami, dia tidak pernah terlepas dari upaya untuk selalu menghayati kehadiran Sang Pencipta, menghayati keberadaan alam, dan menyadari keberadaan dari sesama makhluk hidup yang ada di alam hidup saat ini. Nah, praktek spiritualitas inilah sebenarnya yang selalu diwujudkan, diekspresikan dalam pertunjukan, dalam hal ini misalnya tari, karena memang selalu punya tujuan. Ada ungkapan di sini mengatakan bahwa tidak ada cara mengajar, tidak ada cara mengingatkan yang terbaik kepada generasi terkini selain dengan menunjukkan. Karena bagi kami sebuah kegiatan untuk mempertunjukkan itu adalah sebuah kegiatan juga untuk memberikan keteladanan. Nah, dalam konsep filosofi seperti inilah sebenarnya praktek spiritualitas di Minahasa, lebih khusus misalnya itu dia mewujud
dalam bentuk ekspresi. Jadi bukan cuma sekedar dalam misalnya tari Kawasaran atau Maengket. Sebenarnya ada yang lain seperti Marendeng. Marendeng itu sebuah kegiatan memadukan juga seni suara, tari, sastra. Kegiatan ini termasuk sudah jarang dilakukan. Dalam artian jarang karena mungkin sudah tidak sering terlihat lagi. Tetapi karena memang di satu masa juga mengalami tekanan-tekanan, karena dianggap terlalu dekat merepresentasikan ikatan orang Minahasa dengan tradisi Makatananya, tradisi kepercayaan luhurnya, maka juga mengalami tantangan dalam lingkungan yang terdekatnya itu dari masyarakat. Pada akhirnya tradisi bagi kami adalah sesuatu yang paling dekat dengan kami, bagi kita manusia. Dan Kawasaran menjadi sebuah praktek spiritualitas karena justru dia dengan dipertunjukkan, dia bisa menjadi keteladanan sebenarnya bagi kami sebagai orang Minahasa, dan harapan kami juga bisa memberi inspirasi hidup bagi kita umat manusia. Terima kasih banyak sekali lagi kepada kawan-kawan semua yang tergabung dalam acara ini karena telah memberikan kesempatan juga bagi saya untuk bertukar pikiran, merefleksikan kembali lagi tentang makna tradisi yang mewujud sebagai sebuah ekspresi seni hari ini. Kita pikir juga bahwa sebenarnya boleh terjadi karena memang dia menghendaki kita untuk bicara pada hari ini dalam forum ini bersama-sama sehingga boleh saling belajar. Ya, demikian malam baik.